Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar akidah akhlak, yaitu pelajaran yang kedua, sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna 1. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna 1. Biasakan dari kecil untuk meminta perlindungan dan petunjuk darinya, karena Allah adalah satu-satunya zat yang maha pemberi rasa aman dan zat yang memberi petunjuk. Rajin beribadah dan berdoa meminta perlindungan kepadanya adalah salah satu cara kita untuk mengimani sifat-sifat Allah yang terkumpul dalam 99 Asmaul Husna. Manusia secara fitrah pasti membutuhkan Tuhan. Hanya orang yang sombong dan hatinya telah mati saja yang menganggap bahwa ia tidak membutuhkan Tuhan. Islam memuat ajaran tentang ketuhanan yang sangat jelas dengan prinsip tauhid, yakni mengajarkan adanya satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ajaran tauhid adalah mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama dan sifat-sifat baik yang tercantum dalam Asmaul Husna. Ada 99 Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, yang akan kita pelajari berikut hanya 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Mu'min, Al-Azim, Al-Hadi, Al-Adil, dan Al-Hakam. A. Meyakini Asmaul Husna Al-Mu'min, Al-Azim, Al-Hadi, Al-Adil, dan Al-Hakam. Pernahkah kalian bepergian melewati gunung dengan jalan yang berkelok-kelok dan bertikungan tajam? Bagaimana pula perasaan kalian ketika naik pesawat dan diberitahu bahwa ada bagian mesin pesawat yang rusak sehingga dapat mengakibatkan jatuh? Tentu takut, bukan? Ketika dalam keadaan seperti itu, apa yang biasa dilakukan oleh manusia? Senang ataukah sedih? Bergembira ria ataukah berdoa kepada Allah? Sebagai anak muslim, apabila menghadapi berbagai hal tersebut, kita tentu harus membiasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bertawakal kepadanya. Mengapa begitu? Ya, apapun yang terjadi di dunia ini, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan pengatur seluruh alam yang ada. Oleh karena itu, kita harus meyakini keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam ini. Keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tersirat dalam Asmaul Husna. B. Mengenal Asmaul Husna Al-Mu'min, Al-Azim, Al-Hadi, Al-Adil, dan Al-Hakam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin dapat dilihat oleh panca indera kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan mampu dilihat dengan alat secanggih apapun yang diciptakan oleh manusia. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikenal oleh manusia. Bagaimana caranya? Cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan melihat zatnya seperti melihat sebuah benda, tetapi cara mengenal Allah adalah melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terangkum dalam Asmaul Husna. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna menunjukkan keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya. Nah, mari kita pelajari beberapa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna berikut ini. Yang pertama, Al-Mu'min. Salah satu sifat Allah adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya yang maha pemberi rasa aman. Hanya Allah saja yang dapat memberikan rasa aman kepada manusia. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan bagi orang yang beriman meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia biasanya akan merasakan perlindungan dan rasa aman dari zat yang paling tinggi ketika mereka dalam keadaan terjepit. Seperti manusia berada di dalam kapal di tengah lautan ketika ombak sangat besar. Pada saat itulah manusia pasti akan meminta perlindungan kepada Allah. Ketika manusia sudah berdoa dan pasrah dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya menjadi tentram. Hal itu tentu akan sangat berbeda ketika ia belum berdoa. Ketika seseorang itu belum berdoa, maka yang ada di benaknya biasanya adalah rasa sedih dan cemas. Nah, kapan kita meminta perlindungan dan rasa aman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setiap kita mengalami hal-hal berikut, sebaiknya segera meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Ada bahaya yang mengancam jiwa. B. Ada penyakit hati seperti dengki, dendam,
bakhil, malas, dan lain sebagainya. C. Ada penyakit jasmani yang mengancam jiwa. Dan D. Ketika kelaparan dan ketakutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan memberikan rasa aman terhadap orang-orang yang meminta perlindungan dan meminta rasa aman kepadanya. Paling tidak hatinya akan menjadi tenang karena merasa bahwa dirinya ada yang melindungi, yakni Zat yang Maha memberi rasa aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Quraisy ayat 3 dan 4. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Artinya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Yang kedua, Al-Azim. Siapakah yang menciptakan alam semesta yang amat luas dan tak terbatas ini? Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Agung. Allah memiliki sifat Al-Azim, berarti Maha Agung. Keagungan Allah menciptakan bumi, langit, dan sesuatu yang berada di antara keduanya. Keagungan Allah menggenggam jiwa seluruh makhluk. Keagungan Allah tidak dapat dibandingkan dengan makhluk ciptaannya. Keagungan Allah tidak ada batasnya. Manusia tidak akan mampu melihatnya. Keterbatasan akal pikiran tidak dapat membayangkan perwujudannya. Meskipun demikian, manusia wajib meyakini bahwa Allah memiliki sifat Al-Azim. Tidak ada satu zat pun yang memiliki keagungan tertinggi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat 255 berikut menggambarkan sifat Maha Agung Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Yang ketiga, Al-Hadi. Kalian pasti sering melihat bayi, mungkin adik kalian sendiri atau anak tetangga. Siapakah yang mengajari bayi menangis ketika lapar, haus, atau sakit? Siapakah yang mengajari bayi tertawa ketika senang? Allah adalah Zat yang menganugerahkan petunjuk. Allah memiliki sifat Al-Hadi yang berarti Maha Pemberi petunjuk. Petunjuk yang diberikan Allah bertingkat-tingkat. Petunjuk Allah pada tingkat pertama sejak manusia lahir, misalnya tangis bayi ketika lahir. Petunjuk Allah pada tingkat kedua adalah panca indera. Ketika bayi mulai tumbuh, dia mulai membutuhkan fungsi panca indera. Mata berfungsi untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap, dan kulit untuk merasa. Petunjuk Allah pada tingkat ketiga adalah akal. Anak yang masih kecil belum dapat menggunakan akal secara optimal. Mereka belum dapat membedakan baik dan buruk. Allah memberikan akal pada manusia sebagai petunjuk untuk berpikir. Petunjuk Allah pada tingkat keempat atau yang tertinggi adalah hidayah agama. Dengan hidayah, manusia tidak akan tersesat selamanya. Manusia menjadi orang beriman dan mau mengamalkan ajaran Islam. Allah berfirman sebagai berikut. Wa inna allaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Artinya, dan sungguh Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Yang keempat, Al-Adil. Perhatikan bumi tempat kita berpijak. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk bumi bertambah. Namun Allah tidak mengurangi rezeki manusia meskipun kita perhatikan jumlah sawah dan ladang berkurang. Lahan-lahan tersebut banyak diperuntukkan pabrik dan perumahan. Meskipun demikian, produksi padi tidak berkurang. Oleh karena itu, sama saja bumi dihuni oleh manusia dengan jumlah yang sedikit ataupun banyak. Siapakah yang telah berbuat demikian untuk manusia? Tidak lain adalah Al-Adlu, Allah yang Maha Adil. Allah tidak pernah menzalimi makhluknya. Allah akan senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada makhluk-makhluknya. Besok di hari akhir Allah akan menghitung amal perbuatan manusia.
Allah membalas seseorang sesuai dengan apa yang diperbuatnya di dunia. Barang siapa berbuat kebaikan walaupun sebesar atom, ia akan menerima balasannya. Barang siapa berbuat keburukan walaupun sekecil atom, niscaya ia akan menerima balasannya pula. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Yang kelima, Al-Hakam. Allah mempunyai sifat Al-Hakam, berarti yang memutuskan hukum. Semua hukum di alam semesta Allah yang menetapkan. Sifat Allah Al-Hakam meliputi apa-apa yang terkandung dalam qada dan qadar. Berbeda dengan hakim yang memutuskan perkara manusia di dunia. Allah memutuskan hukum di dunia dan di akhirat. Jika hakim hanya dapat memutuskan perkara yang kelihatan, Allah memutuskan hukum yang lahir dan batin. Allah memiliki sifat Al-Hakam karena Allah yang menetapkan hukum-hukum syariat. Allah yang memutuskan kebenaran dan kebatilan. Allah yang menetapkan siapa yang taat dan durhaka. Allah yang memberi balasan setimpal bagi setiap usaha. Semua itu berdasarkan ketetapan yang ditetapkannya. Setelah mengenal sifat Allah Al-Hakam, kita wajib mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang beriman, kita harus menerima dengan ikhlas hukum-hukum yang ditetapkan Allah, sebagaimana tertuang dalam kitab Al-Quran. Kemudian C. Melafalkan Asmaul Husna, Al-Mu'min, Al-Azim, Al-Hadi, Al-Adil, dan Al-Hakam. Setelah mengenal sifat Allah Al-Mu'min, Al-Azim, Al-Hadi, Al-Adil, dan Al-Hakam, kita wajib mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pengamalannya adalah membaca Asmaul Husna, Al-Mu'min, Al-Azim, Al-Hadi, Al-Adil, dan Al-Hakam dalam setiap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, kita sebagai anak muslim perlu mewujudkan iman terhadap nama-nama Allah tersebut dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, Al-Mu'min, meminta pertolongan hanya kepada Allah dan senang memberi pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, Al-Azim, mengagungkan asma Allah, ingat kepada Allah dimanapun berada. Yang ketiga, Al-Hadi, senantiasa berdoa akan diberi keistiqomahan dalam iman dan Islam. Yang keempat, Al-Adil, berbuat adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, Al-Hakam, memberikan solusi jika mendapati permasalahan pada lingkungan. Mahfuzat, khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ialah yang paling baik budi pekerti dan bermanfaat bagi manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.